Yang lebih penting itu branding atau konsolidasi politik. Kayak kita tahu Mas Pram mungkin kemarin menang di Jakarta juga karena konsolidasi di level elitnya juga sangat bagus. Model Mas Pram atau model KDM yang disukai oleh pemilih. Makanya pertanyaannya kembali ke Mas Pram. Apakah Mas Pram nyaman dengan apa yang beliau dapatkan sekarang? Kalau misalnya dia punya keinginan 2029 seperti yang Tatang tadi sampaikan, nggak cukup. Ini menjadi pelik berikutnya. Kalau misalnya pasangan yang dipilih Pak Prabowo itu bukan Deddy Mulyadi, pertanyaannya Deddy Mulyadi dengan elektabilitas yang mungkin sangat tinggi karena approvalnya tinggi itu bisa jadi proksi. Pertanyaannya kemana? Apakah dia siap jadi jurkamnya Prabowo Subianto? Apakah dia ikhlas hanya sekedar sebagai vote gathernya Prabowo Subianto? Nah ini lagi-lagi nih kembali nih. Partai yang lain emang diem aja. Ini mulai nih. Ini betul kan? Mas Pram kan dari sisi kebijakan juga kayaknya memang fokusnya main di hal-hal esensialnya itu ya. Taman 24 jam, perpustakaan ditambah. Nah, yang seru juga soal aglomerasi tuh. Iya, tiba-tiba diam-diam Transjakarta sampai Bogor. Yang kayak model kayak gitu kayaknya memang. Nah, ini menarik juga nih kalau kita baca secara politik nih ya. Bogor kan DPT paling gede. Bogor maksudnya wilayah mana? Jawa Barat. DPT paling gede kabupaten. Jadi pertama kita harus akui ya bahwa Mas Pram itu sebagai gubernur punya banyak privilege. Penduduknya tidak sebanyak Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. APBD-nya triliunan. Jauh lebih besar ketimbang 3 provinsi besar di Jawa yang tadi saya sebut. Ya. Artinya dia punya banyak keleluasaan fiskal untuk menciptakan semacam kejutan, efek wow terkait dengan gebrakan dia. Nah, beberapa yang dia lakukan salah satunya adalah dengan memberikan subsidi besar buat warga di sekitar Jakarta. Nah, Bogor, Tangsel, Bekasi, Tangerang, ya kan? Depok, murah sekali loh, 3.500 kalau tidak salah. 3.500 flat. Murah sekali dan itu jarak jauh, dekat jauh sama kan? Nah kalau dibaca secara politik kan ini pesan juga nih, karena wilayah-wilayah itu dikuasai oleh sebagian besar ya Deddy Mulyadi. Memang ada misalnya di Tangerang yang masuk Banten, tetapi yang mulai kan Bekasi, Bogor gitu. Itu dia wilayahnya Deddy Mulyadi. Tapi lagi-lagi kita lihat sah kan politisi untuk sah buat misalnya Pramono Anung untuk memberikan semacam kebijakan yang memberi insentif buat warga di sekitar Jakarta yang notabene warganya Deddy Mulyadi. Nah itu dia. Itu sah aja. Investasi politik juga. Politik. Dan ketika proses seremonialnya kan, misalnya katakanlah memang tidak ada pertarungan gitu ya. Misalnya tidak ada kompetisi kan bisa aja tuh kan bareng-bareng waktu seremonialnya. Tapi kan ini Mas Pram doang kan. Mas Pram aja. Seremonialnya. Dan ini justru Kang Deddy juga. waktu ditanyain soal patungan sama wartawan, dia bilang itu kalau nggak salah nih soal patungan sama Jakarta. Transjakarta itu untuk transportasi umum juga bilangnya kan ya saya kayaknya lebih urgent untuk bantu masyarakat daerah terpencil daripada transportasi umum. Udah ada mulai nih. Ini apakah memang mau saingan? Bukan kita yang ngadu. Bukan Mas ya kan. Dan jangan lupa bukan hanya gubernur yang sedang menjabat, mantan gubernur pun sudah mulai mengirim sinyal-sinyal persaingan juga. Mantan gubernur yang mana ini Mas? Mantan gubernur Jakarta. Sinyal-sinyal persaingan. Sinyal-sinyal. Oh ya. Mulai menyebut di tweet atau di konten bahwa saya tidak ahli konten. Saya bukan gubernur konten. Itu sebenarnya dalam bahasa politik kan kira-kira saya bukan Deddy Mulyadi loh. Lagi pengen menjadi antitesis satu sama lain gitu ya. Itu dia. Itu dari mantan gubernur Jakarta. Termasuk ada rencana untuk memperbaiki jembatan di Sukabumi. Wilayahnya Deddy Mulyadi juga. Tapi buat kita Tatang Vito. Persaingan antar politisi itu asalkan menguntungkan rakyat nggak apa-apa, biarin aja. Kita mah sebagai user orang Sukabumi
Kalau tiba-tiba jembatannya dibangun sama Anies atau relawannya Anies, kemudian Deddy Mulyadi nggak mau kalah membangun jembatan di sampingnya, itu kan alhamdulillah. Itu kan nanti marketingnya berlomba-lomba Pramono dalam Anung, kebaikan. ya kan? Nah, itu Pramono Anung tiba-tiba menyediakan banyak subsidi buat warga di sekitar Jakarta yang notabene warganya Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Ya mengapa tidak? Ya, biarin aja. Ini kan fastabiqul khairat. Iya. Fastabiqul khairat. Berlomba dalam kebaikan. Iya. Jadi kita manfaatkan aja. Justru kita rugi kalau politisi skongkol. Rugi. Nah, skongkol termasuk bikin semacam kartel. Kartel itu salah satu cirinya adalah mereka berkolaborasi, mereka cenderung berkoalisi dan tidak berkompetisi. Dan akibatnya pemilih itu di fait accompli dengan pilihan yang terbatas. Mau nggak mau ada kayak koalisi raksasa itu kan, maka dia nggak Iya, pilihannya jadi terbatas. Padahal aspirasi atau preferensi publik sangat tidak terbatas, beragam. Tiba-tiba dikasih pilihan yang terbatas. Kalau sekarang kan yang suka dengan karakter Deddy Mulyadi silakan, yang suka dengan karakter Pramono Anung silakan, yang suka dengan gaya Mas Anies silakan, dengan gaya Mas Ganjar silakan, dengan gaya Pak Prabowo gitu. Ya, jangan lupa ya. Iya. Ketawa-ketawa ya. Ini kenapa kan? ya? Silakan. Nah, ini. Iya. Dari tadi kita ngomong dua orang seolah-olah kita cuma dua ini. Seolah cuma dua orang. Iya, ada Pak Prabowo juga. Masih ada. Iya. Partainya KDM kan juga Partai Pak Prabowo. Ini kan juga satu kesaktian KDM ya, dari Golkar geser ke Gerindra tiba-tiba dapat gubernur Jabar, calon gubernur. Ini menurutku keren sih ini. Ini gila sih, ini lobbyingnya keren sih. Kacau. Belakang layarnya ternyata juga gacor juga, iya. Cuma depan layar juga. Gacor juga ya. Lah, Prof Burhan, tapi kalau misalnya kita ngomong, tapi lu penasaran nggak sih Ridwan Kamil sekarang lagi ngapain? Iya, penasaran. Ya, Mas Burhan penasaran juga. Penasaran Tadi lah. yang dibahas Anies, soalnya Ridwan Kamil kan mantan gubernur juga, mantan juga, kontender juga. Mantan gubernur Jabar. Ya. Mantan calon gubernur Jakarta. Iya. Ini kayaknya lagi nggak bersosmed juga ya. Ada musibah ya. Musibah ya. Musibah tanda kutip. Ini bahasa politisi kan begitu. Dulu ketika kan ada kenceng kasus juga, nyebutnya iya kan? musibah. Iya. Kang Emil dulu kenceng juga kan sosmed kan. Makanya ini ya buat politisi yang semata-mata berbasis sosmed, hati-hati. Karena branding itu butuh kredibilitas. Branding butuh kredibilitas. Kalau misalnya tidak kredibel, cepat muncul, cepat hilang. Makanya hati-hati. Jadi one hit wonder ya. One hit wonder. Tapi kalau kredibilitas tanpa diimbangi sama branding juga sayang. Jadi ya kalau hanya kredibel tapi tidak punya kemampuan membrand dirinya, ya susah untuk muncul. Prof, tapi kalau dalam konteks pemilu nasional, katakanlah misalnya Pilpres 2029, sebenarnya tuh kita kan Indonesia kan presidensial, rasa parlementer gitu, elit-elit partai masih kuat banget pengaruhnya buat menentukan hasil politik gitu. Itu yang lebih penting itu branding atau konsolidasi politik, kayak kita tahu Mas Pram mungkin kemarin menang di Jakarta juga karena konsolidasi di level elitnya juga sangat bagus. Kalau untuk kepentingan pasca pemilu itu konsolidasi elit penting, karena setelah pemilu urusannya adalah governability. Karena untuk running the government butuh dukungan politik yang memadai. Tapi untuk proses winning the election itu branding lebih penting ketimbang konsolidasi elit. Dan pengalaman sudah lama membuktikan. Pilpres pertama Pak SBY itu hanya didukung oleh kekuatan kurang lebih 10% dari partai-partai di DPR. Dia hanya didukung oleh Demokrat. Waktu itu 2004 Demokrat cuma dapat 7%. Kemudian PBB dan beberapa partai kecil. Jadi kurang dari 10% pendukungnya. Tetapi beliau mampu mengalahkan Ibu Mega yang saat itu didukung oleh koalisi raksasa. Ibu Mega, incumbent, Golkar, PD Perjuangan, P3 semua dukung Ibu Mega. Tetapi proses Pilpres tidak membutuhkan dukungan, bukan tidak membutuhkan ya, dukungan elit itu efeknya kecil. Karena antara suara sopir sama penumpangnya sama nilainya. Iya. Tetapi memang setelah pemilu mau tidak mau Pak SBY, Pak Jokowi 2014 juga modalnya cuma 37% di parlemen, hanya 4 partai yang mendukungnya.
Tapi kan setelah itu ada deadlock lama kan di elit ya di DPR. Baru setelah dia berhasil merangkul Golkar dan P3 terjadi konsolidasi di tingkat elit karena kekuatannya di parlemen lebih dari 50%. Demikian juga dengan Pak SBY. Setelah Pak SBY menang dan kemudian Pak JK wakil presidennya Pak SBY waktu itu mengambil alih Golkar dan akhirnya kekuatan pendukung Pak SBY itu menjadi mayoritas di parlemen. Jadi tergantung tujuannya. Oke. Branding untuk konteks pemilu jelas sangat penting. Branding. Tapi setelah itu konsolidasi elit. Konsolidasi elit. Jadi kalau misalnya mengatakan elit dulu, ya elit kan paling berapa yang kan bisa dihitung elit. Sementara pemilih itu kan ada ratusan juta. Oh ini juga yang jadi tesis bahwa kenapa Mas Pram menang itu karena Jakarta itu selalu punya kecenderungan oposisi ya Mas. Artinya melawan Yang menang figur yang yang dianggap representasi kekuasaan gitu. Ya pengalaman Jakarta seperti itu. Jakarta kayak gitu kan pengalamannya. Karena kebetulan incumbent di Jakarta sulit sekali ya untuk bisa menang. Ahok misalnya, meskipun Ahok mungkin bukan contoh yang tepat ya karena waktu itu ada ada 212 yang membuat Ahok sulit untuk terpilih kembali ya. Tetapi Fauzi Bowo juga. Tapi poin saya kasus di Jakarta kemarin memang ada unsur elit juga meskipun tidak secara langsung ya yang 2024 membantu ini maksudnya kan? 2024 kemarin yang membantu Mas Pram menang. Karena koalisi raksasa Ridwan Kamil dengan siapa? Dengan Pak Sus. siapa? Pak Suswono dari PKS. Itu koalisi raksasa tapi banyak kempes. Nah, karena itu. tidak solid. Iya. Jadi saya melihat ada semacam ketidaksolidan dari level elit koalisi pendukung Pak Prabowo dalam menyukseskan Ridwan Kamil. Jadi ini berbeda dengan tempat lain. Misalnya Pak Jokowi ke Jakarta hanya sekali 2 kali, itu pun hanya bicara di depan relawan Ridwan Kamil. Sementara dia di Jawa Tengah kampanye all out untuk Lutfi. Pak Prabowo juga tidak terlihat membabi buta mengendorse. Karena memang figur Mas Pram secara elit itu posisinya baik di mata Pak Prabowo, di mata Pak Jokowi ya. Nah lainnya kalau misalnya kalau misalnya elit-elit pendukung Pak Prabowo all out mendukung Ridwan Kamil, mungkin hasilnya tidak semulus itu buat seorang Pramono Anung ya untuk bisa menang dalam satu putaran. Artinya kan ini ada satu kecanggihannya Mas Pram ini kan juga soal elit. Iya betul. Elit memang saya kira di antara politisi yang paling acceptable di tingkat elit itu Pramono Anung. Dia dari partai oposisi kurang lebih ya, meskipun PD Perjuangan kurang terlihat oposisi bahasa Pak Prabowo. Tetapi relatif bisa diterima sangat baik oleh Pak Prabowo, oleh Pak Jokowi, oleh elit-elit politik yang lain, termasuk bukan hanya elit politik, elit oligarki itu juga relatif menerima. Orang-orang kaya itu happy sama Pramono Anung. Jadi, tetapi kan problem Pramono Anung bukan di situ. Problemnya di branding. Problemnya soal reach out pemilih atau dalam mungkin arti luas. beliau merasa menurut gue justru branding yang porsinya nggak terlalu signifikan karena sepanjang gue bisa mengamankan konsolidasi elit, gue bisa mengamankan semua mesin partai, pemenangan nanti relawan gerak semua. Pengalaman 2004 Ibu Mega yang didukung elit kalah. Lagi ya. 2014 siapa yang didukung oleh koalisi raksasa? Prabowo Subianto kalah juga. Oke. Jadi poin saya, belum ada kalau misalnya seorang Pramono Anung cukup merasa puas dengan posisi sekarang sebagai gubernur dan tidak ada niat untuk maju ke jenjang berikutnya, ya nggak apa-apa kayak sekarang. Oke. Tapi kalau ada niat kalau ada hal lain di luar dari apa yang dia peroleh sekarang, nggak cukup dengan hanya bermodalkan aspek teknokratik dan dukungan elit, nggak cukup. Tapi emang Mas Burhan lihat bahwa Mas Pram ini memang kayaknya nggak mau
Tadi kan kita barusan bicara tentang pasemon. Semua ya kan. Politik Jawa itu jangan membaca apa yang tersurat. Itu dia. Yang tersirat. Itu pakarnya namanya Bambang Pacul. Ya. Dia akan tahu tuh. Iya. Jadi, Karena kan udah sampai di apa Mas? Karena Gubernur DKI Jakarta itu kan selalu disebutnya tuh RI3, karena punya keleluasaan fiskal, terus biasanya juga jagoan yang maju, dekat dengan pusat kekuasaan, dekat dengan pusat media. Nah, itu tadi kan. Nah, itu kalau kita lihat misalnya di 2029 nanti Mas Burhan melihatnya. Jadi Jakarta itu mirip MU. Hampir degradasi dong. Tunggu dulu. Jakarta itu punya segalanya kan. Oke. Sedemikian juga dengan MU. Bener. MU itu punya resources. Ya. Salah satu klub terkaya. Iya betul. Punya sejarah. Ya, tetapi kalau tidak dikelola, tidak di branding dengan benar, yang lokro. Oh iya. Maksudnya begitu ya. Iya. Saya tidak bicara spesifik Mas Pram ya. Jakarta secara umum. Karena dia punya kemewahan banyak sekali. Ya. Yang tidak dimiliki oleh provinsi lain. Paling tidak sekarang ya, sebelum pindah ke IKN. Emang jadi Mas. Enggak tahu. Si Miss ini tatanya. Pak Prabowo emang udah ke sana Pak Prabowo belum ya? Belum ya kayaknya. Belum ya. Belum ya. Ya, pelan-pelan. Ya, itu 2028 katanya. Nah, kita bahas soal sedikit 2029, Mas. Tapi kalau bicara soal 2029, Mas Burhan melihatnya gaya politik antara Pramono sama KDM ini yang akan lebih laku untuk kemudian jadi menaikkan level mereka lah ya, mereka jadi gubernur, jadi capres atau capres. Kita baca dari literatur ya. Oke. Misalnya tulisan Saiful Mujani, Bill Liddell, dan Dodi Ambarni, buku tentang voting behavior since democratization, terbitkan sama Cambridge. Itu buku yang berkaitan dengan perilaku pemilih di Indonesia pasca reformasi. Ya. Nah, kalau kita baca buku itu ada hubungan linear antara approval rating dengan elektabilitas. Nah, artinya kalau ditanya 2029 model Mas Pram atau model KDM yang disukai oleh pemilih. Makanya pertanyaannya kembali ke Mas Pram. Apakah Mas Pram nyaman dengan apa yang beliau dapatkan sekarang? Kalau nyaman, ya tentu pilihan. Kita nggak bisa menyalahkan juga. Tapi kalau misalnya dia punya keinginan 2029 seperti yang Tatang tadi sampaikan, nggak cukup pakai begitu, Nggak cukup ya. Nggak cukup. Nah, tetapi untuk konteks Deddy Mulyadi kan lebih pelik. Ketika approval ratingnya itu berbuah elektabilitas, dia itu kader Gerindra yang terikat oleh keputusan internal partai untuk merenominasikan seorang Prabowo Subianto. Pelik tuh. Nah, tapi kan Mas Pram juga apa yang nggak pelik, Mas? Tegak lurus juga tuh. Tidak sepelik di Gerindra dalam kasus Pak Prabowo dengan Deddy Mulyadi. Mengapa? Karena dalam kasus di PD Perjuangan itu tidak ada calon presiden definitif. Mereka belum berbicara itu. Sementara untuk kasus di Gerindra, Pak Prabowo sudah ditetapkan sebagai capres 2029 beberapa bulan lalu. Ya. Pelik itu. Kalau PDIP itu kan prosesnya masih nanti bisa sampai last minute kan. Dan pengalaman selama ini dalam kasus PD Perjuangan, Ibu Mega kan terbuka untuk mencalonkan kader biasa. Bukan hanya dari terahnya. Bahkan terbuka juga untuk dalam kasus 2014 beliau tidak menggunakan tiket untuk menunjuk dirinya sebagai capres. Dia kasihkan ke Pak Jokowi. Artinya PD Perjuangan tidak sepelik Gerindra. Nah, karena sejarah membuktikan Ibu Mega terbuka kalau misalnya ada kader lain yang muncul ya akan didukung. Tambah Mas Pram ini kan mantan sekjen PDIP juga. Wong lawas. Pik-pikannya kunci-kunciannya sama Bu Mega udah paham lah. Kuncian. Manggilnya Mbak Mega. Iya. Kalau bahasa orang Jawa nyerateni Bu Mega itu udah adanya. Mengayomi, ngurusin Bu Meganya tuh. Cara-caranya nanti masuknya itu udah dapat celahnya itu, Mas. Celahnya udah dapat. Malah Deddy Mulyadi. Cuma nih Ibu Mega ketika mengusung seorang Jokowi 2014-2019 dan mengusung Ganjar 2024
pertimbangannya apa coba? Elektabilitas. Tetap itu. Tetap itu. Tetap by data ya. Kalau misalnya elektabilitas Mas Pram tidak kompetitif, ya jangan salahkan Ibu Mega dong kalau melirik calon presiden yang lain. Loh, tapi di dalam konteks DKI kemarin kan Mas Pram juga was nobody, tapi Betul. ada insting Tapi ada politik Rano Bu Mega. Karno kan. Itu satu. faktor. Yang kedua, Ridwan Kamil juga tidak kuat-kuat amat. Ya. Jadi waktu yang kuat kan sebenarnya Anies dan Ahok. Ahok. Dua-duanya Ya, oke. tidak dicalonkan. Iya. Makanya dan jangan lupa Ibu Mega mungkin dalam kasus di DKI Jakarta itu lebih nothing tulus mengusung Mas Pram karena Kaisang nggak jadi maju sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Jadi apa namanya? Ya wes lah gitu. jadi istilahnya itu tidak sekuat insentifnya kalau misalnya Kaisang maju mungkin Anies yang akan dicalonkan oleh PD Perjuangan. Karena kalau Kaisang yang maju, feeling saya nih ya. Ya. Ibu Mega akan mencari calon yang punya elektabilitas kuat. Paling kuat. Nah. Karena ini pertarungan bukan hanya elektoral tapi juga pertarungan harga diri. Iya, Setelah iya. Pak Jokowi dianggap mengkhianati partai kan di pemilu 2024. Oh, tapi ketika yang maju itu Ridwan Kamil sama Suswono, ini Bu Mega, oke, Mas Pram. Yang penting Ini yang bukan penting mendiskreditkan Mas Pram juga enggak bukan. tapi situasi Justru itu kan menjadi kekuatan Mas Pram karena dia menjadi titik temu dari sekian banyak kepentingan politik elit yang berbeda satu sama lain. Dia menjadi titik tengahnya. Memang Iya. Dan ini akan menjadi peta yang beda lagi kalau 2029 Pak Prabowo maju. Jadi poin saya nih ya, kalau misalnya Mas Pram elektabilitasnya tidak kompetitif, itu Ibu Mega juga akan melirik kader lain. Ini berdasarkan pengalaman sebelumnya ya. Waktu Mas Ganjar dicapreskan 2024 bulan April tanggal 21, saya apa? Karena pas hari Kartini. Iya kan? Waktu itu elektabilitas Mas Ganjar nomor 1. Benar. Betul. Tinggi banget waktu itu. Tinggi banget. Ya. Meskipun trennya setelah itu justru turun ya karena kasus Piala Dunia U20 ya. Tapi poinnya kan elektabilitas. Karena Ganjar waktu itu pun juga punya masalah dengan elit PD Perjuangan kan. Ingat nggak yang Dewan Kolonel itu? Oh iya. Tetapi kan Ibu Mega kekeh. Demikian juga ketika Ibu Mega mengusung Pak Jokowi di 2 pemilu sebelumnya. Lagi-lagi alasan elektabilitas. Dan hari ini dengan data survei indikator terkait dengan approval rating, sepertinya kalau ingin mendapatkan dukungan dari PD Perjuangan maju di Pilpres 2024, memang Mas Pram harus banyak berbenah secara elektoral. Kalau pengen, kalau mau ya. Iya. Kalau cukup nerimo kayak Tatang gitu, nerimo ing Pandung, ya nggak apa-apa, nggak perlu sibuk-sibuk. Tapi nanti paling Mas Burhan juga yang manas-manasin mah nggak mau maju. Tahun 2027 udah mulai tuh. Ya. Sekarang masih nyantai-nyantai. Iya. Kayak 2 bulan sekali. Lu apa ini Mas bagus ini. Iya. Ini rambutnya kayak Mbak Urip ya. Beliau yang Surip kayak saya. Oh, serius? Saya sedang mengalihkan pembicaraan. Kira kita bacain. Lah kalau Kang Deddy sendiri misalnya dia punya maksud untuk naik kelas di 2029, mungkin sebagai cawapres lah karena situasi yang pelik itu. Ini pengalaman Pilpres 2024 sampai sekarang. Jadi mengapa 2024 sebagai acuan? Karena pertama kali kita memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Tidak pernah, setahu saya ya, tidak pernah ada capres cawapres dari partai yang sama. Jadi satu partai ya. Loh, kenapa demikian? Sorry, Mas Andi kemarin? Siapa? Mas Andi, Pak Prabowo? Oh iya itu ada. Iya. Hanya itu. Hanya itu. Iya. Saya harus koreksi. Hanya itu. Iya. 2019. Ya. Prabowo Sandi. Di luar itu 2024 ada 5 pasang. Ya kan? Waktu itu kan ada Hamzah segala itu. Ya. 2004. 2009 ada 3 tiga. pasang. Setelah itu ada 2 pasang. Terakhir ada 3 pasang 2024. Itu hanya satu yang pasangannya satu partai. Oke. Nah, kenapa begitu? Umumnya berkaitan dengan keinginan dari capres untuk menambah ceruk pasar dari partai lain. Kalau satu partai kan kemungkinan untuk menambah dukungan kecil. Nah, Pak Prabowo dengan Deddy Mulyadi dari partai yang sama.
mungkin kalau mengacu pada pengalaman 2019 kemarin ada kemungkinan bisa aja. Prabowo Sandi, Prabowo Dedi. Iya. Nanti Mas Gibran kemana? Nah, Nah, tapi kembali sini dulu. Nanti dulu. sabar. Oke, nah kalau misalnya mengacu pada pengalaman itu, kemungkinan munculnya dari satu partai yang sama itu kan kemungkinan kecil. Ya. Hanya satu dari sekian banyak Ya. paslon yang ada sejak 2004. Nah, ini menjadi pelik berikutnya. Kalau misalnya pasangan yang dipilih Pak Prabowo itu bukan Deddy Mulyadi, pertanyaannya Deddy Mulyadi dengan elektabilitas yang mungkin sangat tinggi karena approval-nya tinggi itu bisa jadi proxy. Pertanyaannya kemana? Dikemanakan? Apakah dia siap jadi jurkamnya Prabowo Subianto? Ya. Apakah dia ikhlas hanya sekedar sebagai vote gathernya Prabowo Subianto? Ah. Nah, ini lagi-lagi nih kembali nih. Partai yang lain emang diem aja. Ini mulai nih. Ini Iya, kan partai politik itu kan sangat pragmatis. Betul. Mereka akan mencari figur bahkan selain kader partai mereka sendiri yang dianggap punya potensi menang. Nah, saya terus terang nggak bisa menjawab sekarang karena itu pertanyaan yang terlalu prematur. Iya. Tapi Iya. ujiannya ini mungkin akan kencang dalam waktu 1-2 tahun ke depan. Jadi 1-2 tahun. godaan itu akan kencang itu dari partai-partai lain. Kenapa? Oh, akan mulai melirik, mulai gini-gini Iya, tuh mulai 1 tahun ke depan mulai nih. Ingat ya, Oke. MK memutuskan menghapus presidensial threshold. 0%. Iya. Artinya partai-partai terutama yang lolos PT, kalau misalnya mereka melihat ketua umumnya tidak menjual, tidak kompetitif, mereka akan mencari figur yang dianggap punya potensi menang. Nah, di situ tuh komplikasinya. Ini saya jadi teringat Mas Ganjar. Waktu Mas Ganjar mulai menyalip elektabilitasnya di peringkat pertama ya, tahun 2022. Waktu itu kan banyak partai yang mulai ingat gak? Ada Koalisi koalisi Indonesia Bersatu. Iya. Ada Nasdem pengen ketemu macam-macam. Tapi Mas Ganjar kan situasinya dilematis karena partainya belum meresmikan sebagai capres buat Mas Ganjar. Nah, ujungnya dia memilih untuk menunggu keputusan internal partainya. Tapi partai-partai lain keburu mencari capres yang lain. Nah, pertanyaannya, apakah Mas Deddy akan mengikuti jalur itu atau tidak? Hanya Deddy Mulyadi yang bisa menjawabnya. Iya. Dan sebagai catatan, Deddy Mulyadi ini kan juga bukan kader Gerindra lawas. Iya, dia baru masuk karena urusan pilkada kan. Iya. Artinya bisa sangat mungkin juga Bursa transfer lagi. Iya, bursa transfer lagi. Biar gitu wigo kan. lagi. Nih, Iya. kalau ngobrol sama wartawan enaknya begini. Gua enggak usah dakik-dakik gitu loh. Istilahnya itu mantap. Mantap. Bursa transfer. Here we go deh dimulai Iya. gitu. Nah, itu ya, Itu. Fabrizio ya. Iya, Fabrizio. MU lagi ya. Terus kalau Kang Deddy geser, Fabrizio masuk juga. Iya. Itu kan. Here we Fabrizio go, Romano. gimana? Iya, pelik ya. Pelik. Dan Gerindra juga akan merasa rugi karena salah satu kadernya udah Nah, tinggi ini juga. ini kan bagaimanapun kan ya itu poin menarik gitu. Hari ini Deddy Mulyadi menjadi aset elektoral buat Gerindra. Benar. Karena kan Gerindra jadi punya banyak vote getter, Iya, bukan hanya iya, Pak iya. Prabowo kan. Iya. Jadi ada punya banyak lini untuk meraih suara buat partai. Nah, tetapi kalau misalnya Deddy Mulyadi tidak sami'na wa ta'na, Iya. kan dia bisa menjadi ancaman buat Gerindra. Iya. Nah, ini yang kita tidak tahu sekarang karena sejauh ini hubungan Deddy Mulyadi dengan Pak Prabowo masih baik. Bagus. Kemarin Iya. saya lihat acara di Karawang disiarkan sama televisi, Deddy Mulyadi dipanggil khusus Iya. ke mobilnya Pak Prabowo, kemudian dia memberikan salam hormat. Kemudian dia juga didukung sejauh ini kan kontroversi berkaitan dengan kebijakan Deddy Mulyadi kan didukung sama elit Gerindra, dibela sama elit Dibela. Gerindra. Oke. Tapi lagi-lagi kan itu hari ini. Hari ini Kita nggak tahu oke. ke depan. Iya. Hari ini bisa beda, bisa apa weekend besok bisa beda Benar. lagi. Jangan gitu serius-serius politik kan Cair. Itu. Nah, ini gitu. Oke. Kan. Oke, pertanyaan terakhir Vito apa? Lu. Pertanyaan apa? Terserah. Aduh, Pang aja lah, pang. Ini tapi menarik ya, legitimasi politik. Gaya komunikasi yang lebih berpeluang diterima.
sebagai presiden untuk semua kalangan ya. Atau mungkin capres lah, capres semua kalangan. Capres semua kalangan. Tapi tadi menarik juga Mas, ternyata Jawa Timur sama Jawa Tengah itu nggak resisten sama Deddy Mulyadi ya? Iya. Iya, minimal dari Approval. program atau Awareness. Iya, awareness maupun kan ada pertanyaan kalau mereka tahu mereka mendukung atau tidak kebijakan-kebijakan itu. Karena kebijakannya ini kan bukan hanya kebijakan Deddy Mulyadi yang kita tanya. Iya. Semua gubernur kita tanya kebijakannya di provinsi lain. Ya. Tentu dalam lingkup satu pulau Jawa ya. Nah, sejauh ini memang saya belum menemukan resistensi terhadap Deddy Mulyadi, termasuk dari etnik terbesar yaitu Jawa. Dan pertanyaannya mungkin apakah karena faktor belum adanya mobilisasi against Deddy Mulyadi berbasis primordial, atau karena Deddy Mulyadi punya semangat pendekatan baru yang relatif bisa diterima dari etnik di luar Sunda. Bisa ada dua itu hipotesisnya. Kalau hipotesis yang pertama, memang kan belum ada mobilisasi misalnya sentimen primordial. Kan bukan hanya sentimen primordial yang bisa diarahkan ke Deddy Mulyadi. Kan ada kelompok-kelompok tertentu yang against Deddy Mulyadi yang seperti waktu kemarin beliau pilkada juga kan. Waktu pilkada kemarin kan, karena sejarah waktu menjadi kepala daerah di Purwakarta dan ada friksi ya dengan kelompok tertentu ya yang saya tidak bisa menyebut. Tetapi itu kan belum ada mobilisasi itu. Tapi jadi kita nggak bisa membuktikan hipotesis yang pertama. Tetapi hipotesis yang kedua itu menarik. Kalau misalnya ini terbukti, berarti pendekatan yang berbasis medsos ini itu bisa melampaui sekat-sekat etnik. Iya. Nah, saya belum lama fieldwork di 4 provinsi di bagian timur Indonesia. Dan biasa kalau saya penelitian itu saya nanya wong cilik di sana ya, supir taksi. Saya nanya porter di bandara. Saya nanya misalnya pegawai di warung makan. Itu nyampe ke Maluku Utara, nyampe ke Sulawesi Utara, nyampe ke Sulawesi Selatan, nyampe ke Bali soal Deddy Mulyadi. Oh, jadi pembicaraan nasional. Jadi pembicaraan. Jadi karena sebagian mereka kan kenal saya kan. Dan nanya, Mas Burhan, gubernur yang muncul ini siapa menurut Mas Burhan? Mungkin karena media juga sering mengundang, jadi saya dikenal sama wong-wong cilik. Nah, kemudian saya tanya balik, menurut Bapak siapa? Menurut Mbak siapa? Nah, mereka menyebut tuh nama Deddy Mulyadi top of mind. Top of mind ya. Nah, itu kan melampaui batas-batas etnik, batas-batas wilayah. Jadi medsos ini luar biasa nih. Saya sendiri karena bukan generasi Z ya, agak sulit juga misalnya TikTok saya punya tapi nggak aktif. Jadi nggak cukup mampu juga memaknai TikTok seperti apa sih algoritmanya. Saya cukup aktif di Twitter, tapi di tempat lain nggak terlalu aktif. Untuk memahami fenomena Deddy Mulyadi ini, kenapa sampai segitu gitu. Dan lagi-lagi ini semacam eksperimen ya yang kita lihat nanti. Kalau misalnya Deddy Mulyadi berpeluang maju di 2029, meskipun tidak mudah karena halangan pertama dan utama itu berkaitan dengan internal partai. Itu dia. Artinya walaupun Kang Deddy ini banyak menonjolkan kesundaan, ternyata dia juga bisa diterima sebagai ternyata semua kalangan ya, semua kalangan. Respect juga nih. Oke. Ya Kang Deddy Gitu. Mas Pram itu sudah kami beda-beda bantu untuk mencarikan PR dan juga analisa-analisanya ke depan ya kan. Jadi selain dirasani ini kan juga bagus juga kalau didengarkan konsultasi politik ini. Jadi bukan gibah nih ya. Ini bukan gibah ya kan. Soalnya Ahmad Dhani bilang gibah ya. Untuk mantan yang lain. Ya. Oke. Mas Burhan kita tutup dulu aja kali ya. Oke gitu sahabat Kupas Tutup, terima kasih ya sudah mengikuti kami, semoga tercerahkan. Mas Burhan terima kasih untuk masukan-masukannya, sehat-sehat selalu Mas. Oke. Siap, makasih undangannya. Nanti kita ketemu. lagi. Oke sahabat Kupas Tutup, saya Tata Gurita. Saya Vittorio. Kita bertemu lagi di Ngegas dan Nampol berikutnya. Sia.